Shalom, selamat sore. Kembali bersama dengan Gereja Baptis Indonesia Mojosongo melalui channel Menara Doa. Kita akan menaikkan doa-doa kita akan memuji nama Tuhan dalam ibadah doa pada hari Rabu ini. Terima kasih bagi jemaat yang terus setia untuk mengikuti ibadah doa secara online. Sebelumnya kita akan mengawali dengan berdoa, mari kita berdoa. Selamat sore Tuhan, mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami satu hari ini, terutama kesehatan, kekuatan kepada kami, sehingga kami, Engkau masih perkenankan untuk melakukan aktivitas, tugas dan tanggung jawab kami selama satu hari ini. Dan saat ini Tuhan, tiba saatnya kami ingin datang kepadamu melalui ibadah doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo ini. Berkati apa yang kami lakukan, supaya semuanya ini menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk kami boleh layak datang kepadamu, menaikkan doa-doa kami kepada Engkau. Kami serahkan ibadah doa ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Diampuni salah dan dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan satu pujian, Jangan Aku Dilalui. Orang
Salam saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya berharap semuanya baik, semuanya sehat dan tetap semangat. Saya Pendeta Margono Firmandes menyapa saudara-saudaraku dari Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo. Damai sejahtera kiranya menyertai saudara-saudaraku, orang-orang yang mengasihi Yesus Kristus akan diberkati berlipat-lipat. Hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan sebelum kita akan menaikkan segala pergumulan kita. Namun kita akan berdoa terlebih dahulu, kita menyerahkan kepada Tuhan pada saat ini. Tuhan, hari ini mengucap syukur karena kasih rahmat-Mu yang selalu melimpah di dalam kehidupan kami. Hari ini kami akan mempelajari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan, kami percayakan supaya kebenaran firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh memberkati seluruh pendengar dari Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo dan anak-anak Tuhan pada hari ini. Kami percayakan, kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Saudaraku yang saya kasihi dan mengasihi Yesus Kristus, hari ini kebenaran firman Tuhan, kekuatan firman, diambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-105. Saya akan membacakan untuk saudara-saudaraku semua di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105. Beginilah firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudaraku, ayat ini berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Berjalan di tempat yang gelap membutuhkan penerangan. Ketika kita berjalan di tengah hutan, kita membutuhkan yang namanya kompas. Tetapi ketika kita berjalan saat ini di dunia yang sulit, yang penuh dengan kekhawatiran, semua orang banyak yang mengalami kekhawatiran. Kita membutuhkan yang namanya pedoman hidup supaya tidak mengalami yang namanya disorientasi atau kehilangan arah dan tujuan. Di dalam Efesus memberitahukan kepada saya dan saudara bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16, beginilah firman Tuhan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus menyampaikan ini, memberitahukan supaya saya dan saudara melihat bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, supaya kita bisa menggunakan waktu yang ada, supaya kita sungguh-sungguh bisa mengerti apa yang menjadi tujuan di dalam kehidupan kita, supaya tidak disebut dengan disorientasi kita. Itulah sebabnya di dalam Mazmur ini menjelaskan, Mazmur 119 ayat yang ke-5 ini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Menegaskan bahwa apabila pedoman firman Allah itu mantap, maka dapat mengantarkan kita dengan mantap pula di dalam kehidupan ini. Saudara yang saya kasih dan mengasihi Yesus Kristus, kehidupan orang percaya pada saat ini seperti lampu yang tertiup oleh angin yang dapat dipadamkan. Karena ibadah hanya 1 jam dan beberapa hal ya mengalami kesulitan untuk ibadah. Ada yang gereja yang dibuka, ada yang belum. Saya melihat bisa saja
lampu anak-anak Tuhan itu dipadamkan. Kalau pelita atau terang atau lampu itu menjadi padam, maka jalan itu menjadi gelap. Kalau jalan itu sudah menjadi gelap, maka orang yang berjalan seperti orang buta yang tidak bisa melihat apa-apa. Itulah sebabnya hari ini banyak orang yang mengeluh, banyak orang yang mengalami kesulitan, banyak orang yang mengeluhkan diri, mencari uang sulit dan sebagainya. Bukan hanya itu saja, bahkan kejahatan pun semakin menjadi-jadi. Artinya dunia ini tidak semakin baik hari ini, tetapi dunia ini semakin menakutkan, semakin memberikan kekhawatiran yang besar kepada kita semua. Itulah sebabnya firman Tuhan hari ini memberitahukan supaya setiap anak-anak Tuhan semestinya mulai membuka mata. Setiap orang percaya harus bersandar kepada Tuhan dan tidak boleh goncang imannya dalam keadaan apapun, dalam keadaan sulit apapun, tidak boleh goncang imannya. Meskipun hari ini memang menakutkan, tetapi anak-anak Tuhan tidak boleh goncang imannya, karena firman Tuhan itu menjadi kekuatan setiap anak-anak Tuhan. Pemazmur sekali lagi berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini memberitahukan bahwa di dalam kehidupan kita harus tetap berpedoman kepada firman Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi hari ini sesungguhnya satu, tidak terlepas dari kontrol Allah. Yang terjadi hari ini sesungguhnya tidak juga terlewatkan dari pengawasan Tuhan. Dan hari ini juga yang terjadi sesungguhnya Allah izinkan semuanya boleh terjadi. Itulah sebabnya supaya setiap anak-anak Tuhan, firman Tuhan menjadi kekuatannya dan memiliki pedoman hidup, bahwa firman itu, firman ini, firman yang ada ini menjadi terang bagi kaki kita ketika kita berjalan di tempat yang gelap, yang pada saat ini mengalami kesulitan. Saudaraku yang saya kasih mengasihi Yesus Kristus, ketika pikiran kita gelap, gelisah karena rupa-rupa masalah kehidupan, firman Tuhan mampu menerangi hati kita dan memberi jalan keluar. Ketika kehidupan kita banyak berbagai permasalahan-permasalahan yang datang, kita diberi kemampuan dan Tuhan, firman Tuhan memberi solusinya. Dengan menjadikan firman Tuhan sebagai kekuatan, sebagai pedoman, sebagai senjata rohani, saya dan saudara akan diberi kekuatan ekstra untuk menghadapi berbagai jenis rongrongan si iblis, rongrongan si pengkacau dunia ini, dan berbagai hal. Dan kita akan diberi kekuatan oleh Tuhan dengan selalu berpegang teguh kepada sabda firman Tuhan. Dan kebenaran firman itu pasti memiliki dan bisa menjernihkan pikiran. Ketika pikiran kita dijernihkan, akal kita diberi kemampuan, saya yakin hati kita juga akan dijernihkan oleh Tuhan. Dan disitulah iman kita akan dikuatkan untuk menghadapi berbagai derasnya permasalahan-permasalahan, tekanan-tekanan hidup yang kita hadapi.
Tuhan selalu hadir dengan sabda. Karena itu sabda punya kekuatan bagi mereka yang sungguh-sungguh mengandalkan kekuatan firman Tuhan. Dia akan hadir dan akan menerangi kita. Firman Tuhan menuntun kita yang ada di jalan yang benar. Menghadapi jalan dunia ini, ya kita perlu penerangan firman Tuhan itu. Karena Tuhanlah yang melakukan, yang punya pedoman. Firman Tuhanlah yang dapat menolong, yang memberi kekuatan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kekuatan firman jangan diragukan lagi. Jangan goncang, jangan khawatir bahwa firman ini punya kuasa untuk menghibur yang sedih, untuk memberi kekuatan yang pada saat ini mengalami keraguan-raguan, ketakutan, yang lemah akan ditompang oleh kebenaran firman Tuhan. Yang sesat, maka ia akan dituntun, karena firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dan firman itu kekuatan hidup kita. Hanya mereka yang percaya kepada Tuhan punya kuasa firman. Maka itu yang diberi kekuatan di dalam kehidupan hanya orang percaya yang tidak pernah ragu-ragu akan kebenaran firman Tuhan. Mulai hari ini, firman Tuhan, jadikan firman Tuhan kekuatanmu, terang bagi jalanmu, supaya kebenaran firman Tuhan akan selalu menolong. Ketika saudara tidak meyakini kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita, kita tidak akan diberi kekuatan oleh firman Tuhan. Sebab itu, apa Tuhan memberi kuasa kepada mereka yang tidak meyakini firman Tuhan? Sekali lagi, firman Tuhan berkata bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu terang bagi kaki kita, menerangi kita. Jadikan firman itu pedoman hidup kita. Jadikan firman itu kekuatan kita. Jadikan firman itu landasan hidup kita. Ketika kita menghadapi tantangan-tantangan pada saat ini, kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan, kita imani Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita ketika kita merenungkan, membaca firman Tuhan, berdoa, supaya kita dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa, menyerahkan kepada Tuhan, dan kita percayakan pada hari ini firman Tuhan. Bapa, hari ini mengucap syukur, biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Karena firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Anak-anak-Mu pada hari ini mungkin ada yang dalam keadaan ketakutan, ada yang dalam kegelisahan, ada yang dalam kekhawatiran. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi pedoman, menjadi kekuatan di dalam kehidupannya. Kami percayakan dalam nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saudaraku yang saya kasih dan mengasihi Yesus Kristus, mari kita akan bersama-sama, kita akan berdoa. Pokok-pokok doa sudah tertulis, dan kita akan menyampaikan berdoa bersama-sama. Kalau ada pokok doa yang ingin disampaikan kepada saya, nanti akan saya tuliskan di pokok-pokok doa, dan kita akan berdoa secara bersuara. Nanti kalau sudah tidak ada suara, salah satu keluarga, bisa bapak, bisa ibu, siapa saja yang dalam keluarga, untuk menutup di dalam doa. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan memberkati. Salam.